Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aprilian Virginta Kawaloso, NIM 2214201023 dari kelas A1 Fakultas Keperawatan semester 3 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan dosen pengampu Enci Arnaita Raintung, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dengan judul materi yaitu yang pertama, catatan klinis keperawatan, yang kedua, evaluasi perawatan, dan yang terakhir adalah perencanaan pemulangan. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian catatan klinis keperawatan. Catatan klinis keperawatan adalah komunikasi tertulis atau berbasis komputer. Catatan klinis yang juga disebut sebagai catatan klien adalah dokumen resmi dan sah. Catatan bukti perawatan klien inilah yang disebut dengan dokumentasi. Dokumentasi asuhan keperawatan merupakan suatu catatan yang memuat seluruh data yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian, menentukan diagnosis keperawatan, tindakan keperawatan, dan penilaian keperawatan yang disusun secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Catatan keperawatan adalah ringkasan naratif tertulis dari pertemuan asuhan keperawatan yang diberikan. Ini mungkin mencakup deskriptif kunjungan keperawatan, kejadian perawatan tertentu, atau ringkasan perawatan. Catatan perawat biasanya mencakup data subjektif atau apa yang dikatakan pasien, dan objektif atau penilaian atau analisis. Namun, perawat harus berhati-hati untuk tidak memasukkan penilaian atau pendapat mereka sendiri dalam catatan keperawatan. Pentingnya untuk memasukkan data subjektif, namun data subjektif sebaiknya ditulis dalam tanda kutip sebagai pernyataan yang dibuat oleh pasien, bukan fakta objektif. Pengertian evaluasi perawatan. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur atau memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi dalam keperawatan ditentukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Evaluasi dalam keperawatan adalah kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Evaluasi yaitu penilaian hasil dan proses. Penilaian hasil menentukan seberapa jauh keberhasilan yang dicapai sebagai keluaran dari tindakan. Penilaian proses menentukan apakah ada kekeliruan dari setiap tahap proses mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, dan tindakan dan evaluasi itu sendiri. Jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi struktur. Evaluasi struktur difokuskan pada kelengkapan tata cara atau keadaan sekeliling tempat pelayanan keperawatan diberikan. Yang kedua, evaluasi proses. Evaluasi proses berfokus pada penampilan kerja perawat dan apakah perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan merasa cocok tanpa tekanan dan sesuai wewenang. Yang ketiga, evaluasi akhir. Evaluasi hasil berfokus pada respon dan fungsi klien. Respon perilaku klien merupakan pengaruh dari intervensi keperawatan dan akan terlihat pada pencapaian tujuan dan kriteria hasil. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu perencanaan pemulangan atau discharging planning. Perencanaan pemulangan merupakan salah satu tugas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dalam bentuk edukasi kepada pasien untuk menyiapkan kemandirian pasien ketika pasien sudah dipulangkan ke rumah. Edukasi ini bisa diberikan secara langsung kepada pasien itu sendiri, bahkan dengan keluarga atau pengasuh juga bisa dilakukan. Edukasi kepada pasien harus dilaksanakan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, agar kerjasama tim juga akan terbangun dengan pelaksanaan discharging planning ini. Tujuan dari perencanaan pemulangan, yaitu yang pertama,
meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga tentang masalah kesehatan dan kemungkinan adanya komplikasi dari penyakit dan hal-hal yang perlu diperbatasi yang akan diberlakukan pada pasien di saat di rumah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan pasien dan keluarga untuk merawat dan memenuhi kebutuhan pasien dan memberikan lingkungan yang aman dan ramah. Yang ketiga, memastikan bahwa rujukan yang diperlukan untuk perawatan selanjutnya pada pasien dibuat dengan tepat dan baik. Sebelum saya menutup video presentasi saya di saat ini, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang beralamatkan di Jalan Walter Monginside 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global pada tahun 2025. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dan 8 prodi, yaitu di dalamnya ada Fakultas Keperawatan yang merupakan fakultas terunggul di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang kedua, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang ketiga ada Fakultas Teknik. Yang keempat ada Fakultas Sastra. Yang kelima ada Fakultas Pertanian, dan yang terakhir ada Fakultas Hukum. Ayo guys, bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang merupakan salah satu universitas terbaik di Sulawesi Utara. Sekian pemaparan video sekalian presentasi saya di saat ini. Semoga video ini bermanfaat dan shalom, selamat malam, salam sehat untuk kita semua.